Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Rafa Purwati. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Kabar kematian Mamet telah tersebar. Warga berbondong-bondong mendatangi rumah nenek. Nenek menangisi jasad bayi itu. Aku tak tahu, tangisan itu sungguh-sungguh atau hanya sandiwara nenek. Aku membaca surat Yasin untuk membekali kepergian bayi malang itu. Desas-desus tentang bayi Mamet sebagai bayi pembawa sial semakin diyakini warga setelah mereka menyaksikan sendiri jasad Mamet yang meninggal secara mendadak dan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tante Tami belum juga keluar dari dalam kamarnya dari semalam. Semalaman suntuk aku tak bisa tidur karena Tante Tami terus-menerus menangisi kepergian bayi Mamet di dalam kamarnya. Proses pemakaman telah usai. Warga dan pelayat silih berganti mendatangi kediaman kami untuk mengucapkan bela sungkawa kepada kami yang masih berkabung. Tante Tami masih belum keluar dari kamarnya. Aku sangat mencemaskannya, tapi Tante tidak ingin diganggu. Tante mengatakan jika dia masih butuh waktu untuk menyendiri. Tamu yang melayat sudah semakin jarang, karena dari tadi sudah banyak para pelayat yang berdatangan. "Permisi," ucap seorang perempuan terdengar lembut dari ambang pintu utama. Aku menatap lekat pada wanita yang berdiri anggun dengan senyumannya yang tampak begitu ayu. "Bayu," lirih nenek menyapa kehadiran wanita tersebut. "Ada apa ini? Mengapa di depan ada bendera kuning? Tami, di mana Tami?" ucap Mbah Parmo. Ya, wanita yang baru datang adalah Mbah Parmo. Raut wajahnya terlihat cemas, apalagi saat dirinya tidak melihat keberadaan Tante Tami di antara kami. Mungkin ia mengkhawatirkan Tante Tami setelah melihat bendera kuning terpampang di depan rumah nenek. 3 hari setelah meninggalnya Dedek Mamet, Tante Tami sudah melakukan aktivitasnya seperti biasa. Meski hari-hari Tante Tami kadang lebih banyak dihabiskan dengan merenung, melamun dan menangis. Aku tahu, mungkin Tante Tami masih merasa begitu kehilangan. Naya mengalami sakit setelah hari itu. Adik perempuanku itu mengalami trauma dan kecemasan yang mendalam setelah kejadian mengerikan yang ia saksikan sendiri dengan mata kecilnya. Setiap malam Naya sering mengalami mimpi buruk, lalu terbangun tengah malam dan menangis ketakutan. Keadaan kucing-kucingku sudah lebih membaik. Setelah lukanya kami obati dengan ramuan ajaib dari nenek. Mbah Parmo belum pulang. Beliau sudah 3 hari ini menginap di rumah nenek. "Mau kemana kamu, Nduk?" tanya Mbah Parmo saat melihatku bersiap berangkat mengaji. "Mau pergi mengaji, Mbah?" jawabku. Bibirku mengulas senyum. "Kamu mengaji?" tanya Mbah Parmo. Raut wajahnya terlihat begitu terkejut. Aku hanya mengangguk sebagai jawaban, karena aku merasa aneh dengan tatapan teman nenek saat itu. "Mengaji di mana? Kok bisa kamu pergi mengaji? Memang nenek rayu bolehin?" tanya Mbah Parmo lagi, masih dengan tatapan heran. "Di Masjid Al-Aziz, Mbah. Alhamdulillah. Bahkan nenek yang nyuruh Lisa sama Naya belajar mengaji," jawabku, kulas senyum terbaikku. "Wah, syukurlah kalau begitu. Simba juga ikut senang," balas wanita awet muda itu, terdengar begitu girang. "Oh iya, Simba kan sore ini mau pulang. Jalan kita juga searah nanti.
Gimana kalau Simba jalan bareng kamu, Nduk? Sekalian mengantar, biar Simba juga ada teman di jalan. Ucap Mbak Parmo. Memang Simba sudah mau pulang, tidak menginap lagi saja, Mbah? Tanya aku. Sudah terlalu lama Simba di sini. Gampanglah lain waktu Simba datang lagi ya. Jawab Mbak Parmo. Aku hanya membalas jawaban itu dengan senyuman. Setelah berpamitan kepada nenek dan tante Tami untuk pulang, Mbak Parmo juga meminta izin kepada tante dan nenek untuk mengantarkanku pergi mengaji. Ya sudah, kalau kamu berangkatnya bareng Mbak Parmo, berarti nanti tante jemput pas pulangnya saja ya. Ucap tante Tami. Nggak perlu tante di rumah aja. Aku minta tolong jagain Naya sama Nandu. Lagi pula Naya kan masih sakit. Mereka lebih butuh tante di rumah. Nanti aku bisa pulang bareng temen kok, Tan. Tolak aku. Aku kasihan juga jika harus terus-menerus merepotkan tante Tami. Jika ada yang bisa aku lakukan sendiri, kenapa mesti membebani tante Tami dalam segala hal? Lagi pula, tante juga masih terpuruk dan sedih. Semenjak kepergian Dedek Mamet, aku tak ingin mendapatkan bebannya. Oh iya, ini cawan Simba yang kami pinjam, Mbah. Makasih banyak. Berkat cawan Simba ini nenekku sudah sembuh. Ucapku. Seraya mengembalikan cawan perak milik Mbah Parmo yang tempo hari kami pinjam. Wah, buru-buru sekali mengembalikannya. Ucap Mbah Parmo. Seraya menerima benda kecil dari tanganku. Kami sudah selesai menggunakannya, Mbak Yu. Makasih banyak loh ya. Karena cawan keramatmu, aku sudah kembali sehat sekarang. Kali ini, nenek yang berucap. Iya, sama-sama. Tetap sehat ya. Biar tak perlu lagi meminjam cawanku ini. Mbah Parmo terkekeh. Kami pun turut terkekeh karena candaannya. Aku dan Mbah Parmo berjalan bersama menuju arah Masjid Al-Aziz, meski tujuan kami sebenarnya berbeda. Duh, gimana? Kamu sudah menemukan 2 benda keramat milik nenekmu yang lain? Tanya Mbah Parmo di tengah perjalanan kami. Belum, Mbah, tapi aku rasa benda yang sekarang aku cari salah satu atau bisa jadi kedua benda keramat itu tersembunyi di dalam kamar rahasia nenek. Karena hanya kamar itu yang begitu dijaga ketat oleh Suni, hingga kami belum pernah berhasil masuk ke dalam kamar yang biasa dijadikan nenek sebagai tempat ritualnya itu, Mbah. Jawabku. Kaki kami masih terus melangkah, meski mulai sedikit melambat. Oh, bisa jadi Nduk. Tapi Nduk, kalau memang benar nenekmu menaruh benda keramatnya di dalam kamar itu, akan semakin sulit bagi kita untuk mendapatkan 2 benda itu. Karena Suni begitu patuh pada tuannya, dan dia akan sangat garang pada siapapun yang menentang tuannya. Yang berarti Suni tidak akan memaafkan siapapun yang masuk ke dalam kamar rahasia nenekmu. Karena tugas Suni memanglah menjaga pintu kamar itu. Mbah, waktu itu nenek marah pada kucing kami karena Ciko memakan kepala tumbal janin nenek. Terus nenek membentak Suni karena Suni anggap becus. Kalau aku gak salah dengar, nenek mengatakan Suni takut pada kucing. Apa itu benar, Mbah? Tanyaku agak ragu. Kucing? Kamu punya kucing? Iya, Mbah. Jawabku, agak bingung. Mengapa Mbah Parmo terlihat begitu kaget? Kok aku gak lihat ada kucing di sana? Terus kok bisa Rayu ngizinin kalian bawa kucing tinggal di rumahnya? Aku mengernyitkan dahiku. Langkah kaki kami sesaat terhenti karena Mbah Parmo terlihat kaget dengan apa yang baru ia dengar dariku. Iya, Mbah, kami punya kucing. Kucing itu sudah seperti keluarga kami. Kami sangat menyayanginya, Mbah. Tapi dia sedang sakit karena mendapat luka dari pisau yang dibawa nenek. Karena saat itu Ciko masuk ke dalam kamar rahasia nenek dan memakan tumbal janin nenek. Makanya nenek marah, dan karena kemarahan nenek,
Ciko terluka cukup parah pada kepalanya, Mbah. Tapi sekarang sudah agak mendingan kok setelah diobati ramuan dari nenek. Ciko di dalam kamar kami terus, Mbah, karena masih dalam masa pemulihan. Mungkin karena itu Simba tidak tahu kalau kami punya kucing. Aku menjelaskan. Iya, gitu ya. Tapi kok aneh. Lirik Mbak Parmo dengan intonasi lambat. Masih tak habis pikir kayaknya. Memangnya kenapa, Mbah? Tanya aku. Kini aku yang mulai heran. Setahuku, Suni sama Nyai Duri itu kan takut sama kucing. Tapi kok bisa-bisanya nenekmu membolehkan kalian bawa kucing untuk tinggal bersama? Serius, Mbah? Tanya aku, sedikit antusias. Entah mengapa, aku merasa girang mendengar penuturan dari Mbah Parmo kali ini. Mbah Parmo hanya manggut-manggut dengan ekspresi belum percaya. Oh iya, Nduk. Nenekmu sudah memberitahu kamu belum tentang cara yang telah Mbah Parmo sampaikan padanya kemarin? Cara apa, Mbah? Cara agar perjanjian nenekmu terhapus tanpa harus menjadikanmu tumbal terakhirnya. Belum tuh, Mbah. Apa memang ada, Mbah? Terus bagaimana caranya? Aku semakin antusias. Jadi nenekmu belum memberitahu, padahal kemarin aku sudah sampaikan padanya agar segera memberitahukan masalah itu padamu, karena itu bersangkutan langsung denganmu, Nduk. Bersangkutan denganku, Mbah? Gimana maksudnya? Aku mengernyit bingung. Di samping itu aku juga penasaran dengan apa yang akan disampaikan Mbah Parmo. Begini, Nduk. Waktu itu Simba kan sudah berjanji padamu. Simba mau membantu kalian agar bisa segera terlepas dari perjanjian gaib yang dilakukan oleh nenekmu. Dan dari pertapaan 3 hari 3 malam yang telah Simba lakukan, ternyata Simba mendapat wangsit jika perjanjian kepada Nyai Duri dan para antek-anteknya bisa dihentikan. Jika abu kremasi dari Nyai Duri dapat ditemukan dan dilarung di laut, dan yang mengambil sampai melarung abu tersebut harus merupakan keturunan pengabdi yang memiliki darah campuran. Dan berarti kamu yang harus mengambil kendi berisi abu Nyai Duri, Nduk. Dan kamu juga yang harus melarang abu itu di laut jika kamu memang sungguh-sungguh ingin membebaskan semua orang dari perjanjian gaib Nyai Duri yang bersangkutan langsung dengan nenekmu. Mataku terbelalak mendengar penuturan Mbah Parmo. Apa setelah bu kremasi Nyai Duri dilarung, kami akan benar-benar terbebas, Mbah? Tanyaku memastikan. Bebas, Nduk. Tapi setelah abu itu dilarung, itu berarti seluruh organ Nyai Duri terpisah. Dan itu juga berarti sosok Nyai Duri pun akan lenyap. Kami sebagai pengabdinya akan menua, bahkan mungkin meninggal setelah abu itu dilarung. Semua makhluk yang lain seperti genderuwo, Suni, dan juga Tumang, mereka juga akan menyingkir. Tapi itu juga hanya bisa dilakukan setelah kamu menemukan ketiga benda keramat untuk dimusnahkan mantra perjanjiannya. Sebelum ketiga benda keramat itu terkumpul, semuanya akan sia-sia. Berarti besar kemungkinan jika abu telah dilarung, kami juga akan kehilangan nenek dan juga Mbah Parmo. Aku mulai merasa sedih. Jangan pikirkan itu, Nduk. Kami sudah lama menjalani pahit manisnya kehidupan. Ternyata hidup kekal itu tidak seindah yang Simba bayangkan. Lebih baik Simba meninggal daripada melihat nyawa-nyawa orang yang tak berdosa harus lenyap karena menjadi tumbal hanya karena dendam atau keserakahan kami. Tapi bagaimana dengan nenek, Mbah? Aku juga tidak tega jika nenek sampai. Nenekmu tidak ikut mati, Nduk. Simba paham sekarang. Dia begitu menyayangi kalian. Mengapa nenekmu belum memberitahukan di mana ketiga benda keramat berada dan tentang bagaimana cara menghapus perjanjiannya? Itu karena Rahayu tidak ingin menempatkanmu dalam bahaya, karena terlalu sulit medan yang harus kamu tempuh
untuk menuju Gua Ringin Kembar yang merupakan tempat keberadaan kendil berisi abu Nyai Widuri. Tempat itu, Nduk, berada di puncak bukit. Jalan yang harus kamu lewati merupakan tanjakan berbatu yang begitu curam. Salah langkah sedikit, kamu akan terjatuh. Belum lagi, gua itu dikelilingi sungai Kerunduk yang di dalamnya itu ribuan lintah beracun. Gua itu merupakan tempat terkumpulnya makhluk yang namanya tak boleh disebut. Itu sebabnya, Nduk, mengapa bulu-bulu makhluk itu didiami ratusan lintah, karena tempat berkumpul mereka berdekatan dengan sungai lintah. Aku meneguk ludah dengan susah payah. Bahkan hanya bedanya saja yang sulit, tapi tempat yang akan aku tuju. Untuk mendapatkan kendil berisi abu kremasi Nyai Widuri itu begitu mengerikan. Apalagi lintah dan makhluk menyeramkan juga berkumpul di sana. Baru membayangkannya saja aku sudah bergidik ngeri. Intinya, sekarang kamu fokus dulu pada ketiga benda keramat nenekmu, atau kamu juga bisa merayunya untuk meyakinkan nenek agar nenekmu memberikan kedua benda yang masih tersisa secara sukarela, agar kamu juga tidak susah payah atau bahkan mungkin juga harus menerjang bahaya hanya untuk mengumpulkan ketiga benda yang sudah dikeramatkan itu. Mbah Parmo memberi saran. Kami kembali melanjutkan perjalanan kami. Tapi Mbah, apakah nenek tidak akan keberatan jika aku nanti meminta kedua barang itu langsung darinya? Tanyaku merasa ragu. Ya, kamu minta baik-baik, Del. Kamu yakinkan nenekmu. Kamu kasih pengertian biar dia luluh. Iya deh, Mbah. Nanti Lisa coba bilang ke nenek. Lisa akan coba minta barang itu secara baik-baik. Semoga nenek nanti tidak keberatan ya, Mbah. Jawabku sedikit bersemangat. Mbah Parmo mengulas senyum seraya mengusap pucuk kepalaku. Kamu anak baik, Nduk. Pantas nenek dan tantemu begitu menyayangimu dan tidak mau kamu mengalami celaka. Simbah pun merasa sayang sama kamu. Simbah salut sama ketegaran dan ketulusan hati kamu. Simbah bisa aja. Itu berlebihan, Mbah. Jangan terlalu memuji Lisa. Nanti kalau Lisa terbang bahaya. Jawabku dengan bumbu candaan. Mbah Parmo terkekeh karena jawabanku itu. Sudah sampai, Nduk. Di sini kan kamu belajar mengaji? Ucap Mbah Parmo saat kami telah sampai di area pelataran Masjid Al-Aziz. Iya, Mbah. Jawabku. Ya sudah, kamu ngaji dulu ya. Yang pinter ngajinya biar bisa menolong nenek dan orang tuamu di akhirat kelak. Iya, Mbah. Amin. Balasku. Oh iya, Simbah langsung pulang ya. Nanti kamu pulangnya hati-hati. Jika ada temanmu yang lain, pulang bareng saja sama mereka ya. Tempat ini dari rumah kamu lumayan jauh loh, Nduk. Mbah Parmo berpesan. Siap, Mbah. Jawabku. Lalu kucium punggung tangan mulus wanita berumur 101 tahun itu dengan taksim. Simbah pulang dulu ya. Ucapnya lagi. Aku mengangguk seraya mula senyum terbaikku sebagai jawaban. Setelah Mbah Parmo melanjutkan perjalanannya, aku masuk ke dalam masjid dan berbaur bersama teman-teman yang lain karena kelas mengaji akan segera dimulai. Tidak banyak yang hadir saat itu. 10 murid lebih tidak masuk hari ini. Bahkan Om Arman pun tidak hadir. Hanya Ustazah Munah dan seorang santri senior bersama Fadil yang mengajar kami saat itu. Om Arman kenapa tidak hadir ya? Semoga dia dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Gumamku dalam hati. Jujur, aku agak cemas pada Om Arman. Pasalnya hari pertama aku mulai mengaji di masjid ini. Baru kali ini Om Arman tidak hadir untuk mengajar. Aku khawatir Om Arman sakit atau keluarga Om Arman tengah dalam masalah. Mengingat akhir-akhir ini keluarga Om Arman kerap didera masalah sejak Ivana diganggu makhluk mengerikan peliharaan nenek. Bahkan kabar yang beredar
jika Ivana tidak pernah lagi keluar rumah semenjak kejadian di arah keluarga yang berakhir dengan pengguguran janinnya waktu itu. Kasihan Ivana. Dia pasti didera rasa malu dan trauma yang sangat mendalam. Dia masih terlalu muda untuk mengalami itu semua. Aku membuang nafas pelan. Ucapan Mbak Parmo tadi semakin menari-nari di dalam otakku. Aku berpikir keras dan memutuskan. Aku harus menemukan ketiga benda keramat nenek setelah itu. Aku tak peduli. Apapun resiko yang harus aku tanggung. Aku harus pergi ke gua Ringin Kembar untuk mengambil abu kremasi Nyai Widuri. Kemudian melarungnya di laut agar kami semua bisa terbebas dan tak perlu lagi ada korban dan tumbal berikutnya. Apalagi jika mengingat tumbal yang belum nenek penuhi masih ratusan lebih. Aku tidak mau lagi melihat penderitaan dan kematian akibat ulah dari perjanjian nenek. Sudah cukup. Aku harus mendapatkan semua benda itu. Aku pasti bisa. Jam belajar mengaji telah usai. Delisa, kamu pulang sama siapa? Rumahmu kan lumayan jauh dari sini. Tanya Ustazah Munah dengan tutur katanya yang begitu santun dan lembut. Sendiri juga gak apa-apa kok Ustazah. Soalnya hari ini teman-teman yang tempat tinggalnya searah dengan saya juga gak masuk. Jawabku. Ku buat nada sesantai mungkin. Meski sebenarnya aku sedikit merasa takut dan ragu. Pasalnya hari sudah semakin malam. Ditambah lagi jalan dari masjid menuju rumah nenek cukup jauh. Belum lagi tentang rumor angkernya malam hari yang terkenal dari desa ini. Yakin kamu berani pulang sendiri? Atau perlu saya antar? Kak Fadil menawarkan diri. Tidak usah, tidak perlu kak. Terima kasih atas tawaran baiknya. Tapi saya berani kok. Lagi pula rumah Kak Fadil kan juga jauh dari tempat ini. Jalan ke rumah kita juga gak searah. Jawabku agak kikuk. Jujur, aku merasa canggung dan risih jika harus berdua saja bersama lawan jenis, apalagi di malam hari dan menempuh perjalanan yang cukup panjang. Lagi pula, aku juga belum terlalu mengenal Kak Fadil. Selain aku malu, aku juga harus menjaga diriku dari setiap kemungkinan. Aku juga takut jika mungkin akan timbul fitnah kalau ada warga yang melihatku hanya jalan berdua bersama Kak Fadil di malam hari. Gak apa-apa, kalau kamu mau aku antar. Lagi pula bahaya kan cewek kayak kamu jalan kaki di malam hari sendirian. Ucap Kak Fadil lagi. Gak perlu kak, makasih banyak. Insya Allah saya akan baik-baik saja kok. Jawabku, berusaha meyakinkan mereka. Aku benar-benar risih jika harus jalan berdua saja sama Kak Fadil. Oh, ya sudah kalau begitu, hati-hati ya. Ucap Kak Fadil. Ustazah Munah pun mengucapkan pesan yang sama. Aku mengiyakan, lalu mencium punggung tangan mereka untuk berpamitan pulang. Aku berjalan menyusuri jalanan kampung yang sepi. Meski disebut jalanan kampung, tapi di area sekitar jalan yang kulewati, rumah masih jarang di sana. Jarak antara satu rumah ke rumah yang lainnya pun cukup berjauhan. Jalan yang kulewati bahkan lebih banyak yang diimpit persawahan dan kebun warga di sisi kanan dan kirinya. Suara hewan-hewan kecil seperti jangkrik dan belalang terdengar bersautan. Hal itu semakin menambah kesan mencekam, seolah aku tengah berada di tengah hutan. Hawa dingin dan pekatnya malam membuat aku merasa merinding. Bahkan aku seolah kehilangan semua nyaliku yang awalnya telah susah payah aku kumpulkan. Beruntung, aku berbekal sebuah senter kecil dari rumah. Jadi senter itulah yang membantu menerangi jalanku. Aku menoleh cepat ke belakangku. Apa itu? Seperti suara langkah kaki yang melewati rumput kering. Aku bergumam. Bulu kuduku tiba-tiba meremang. Aku kembali melanjutkan langkahku dengan langkah yang sedikit kupercepat. Suara yang sama terdengar kembali. Aku kembali menoleh cepat. Innalillahi, astagfirullahaladzim. Pekiku
saat kudapati bayangan hitam dan besar begitu menjulang tinggi di belakangku. Bahkan wajahku harus mengada untuk melihat ujung kepala bayangan hitam yang seperti memiliki sepasang tanduk panjang dan melengkung. Aku berusaha berlari menjauh, meski seluruh tubuhku serasa lemas, seolah tak bertulang karena saking takutnya. Aku kembali menoleh ke belakangku setelah aku berlari cukup jauh. Alhamdulillah, ucapku dengan nafas yang tersengal saat aku tak lagi melihat sosok bayangan hitam itu ada di sekitarku. Aku berpikir, mungkin bayangan itu sudah pergi. Kamu harus membayar perbuatan nenekmu. Aku menjerit sejadi-jadinya saat aku merasakan sepasang lengan melingkar pada perutku dari arah belakang. Aku menoleh seseorang yang tepat berdiri di belakang tubuhku. Wajah kami begitu dekat, hingga aku dapat melihat dengan jelas. Dia adalah seorang laki-laki berpawakan kekar. Dari ujung bibirnya dipenuhi luka jahitan memanjang sampai di salah satu telinganya. Salah satu daun telinganya tidak ada, tapi luka yang mengoreng di salah satu pipinya mengalir darah dan nanah. Apa yang kulihat begitu mengerikan. Om Eko, Kamu harus membayar perbuatan nenekmu pada keluargaku. Bekik Om Eko. Kedua tangannya semakin erat mencengkram tubuhku. Om, tolong Om, jangan sakiti aku Om, tolong ampuni aku. Aku begitu takut hingga tak mampu menahan tangisku. Ampun katamu. Kamu tidak ingat bagaimana ibu mengemis dan memohon ampun kepada nenekmu. Tapi dia justru memerintahkan warga untuk membuang tubuhku di jurang. Om Eko membentakku, meski karena kondisi pipinya yang sakit membuat suaranya terdengar kurang jelas. Tapi suaranya tetap terdengar mengerikan. Om, jangan Om mau bawa aku kemana? Aku memohon dan memelas. Aku semakin dibuat ketakutan saat Om Eko mulai menarik lenganku dan menarik kasar tubuhku masuk ke dalam ladang warga yang dipenuhi tumbuhan semak dan pohon-pohon. Ikuti saja, geram Om Eko. Aku tak sanggup melepaskan diri. Aku heran, tenaga Om Eko masih begitu kuat dan lincah. Meski kondisi Om Eko saat itu masih terlihat sakit. Bahkan kondisi di salah satu kakinya pun terlihat masih pincang, hingga dia harus berjalan dengan langkah yang terseok-seok. Hei, tunggu! Sebuah suara terdengar berteriak dari kejauhan. Aku dan Om Eko menyempatkan menoleh pada sumber suara. Kak Fadil, Kak Fadil tolong aku Kak. Aku sempat berteriak meminta tolong saat aku mengetahui bahwa Kak Fadil yang tengah berlari ke arah kami sambil meneriaki kami saat itu. Diam kamu, ayo ikut. Bekik Om Eko. Lalu pria yang berjalan pincang itu kembali menyeret tubuhku dengan begitu kasar. Aku semakin takut. Om Eko melangkah semakin cepat saat menyadari Kak Fadil masih berlari mengejar kami. Bahkan karena langkah Om Eko yang cepat dan tak beraturan, membuat aku juga terpaksa harus turut merasakan jatuh bangunnya berlarian saat langkah kami harus menjauhi dari Kak Fadil. Karena Om Eko masih begitu kuat mencengkram salah satu lenganku saat itu. Om, lepas Om. Aku masih berusaha melepaskan tanganku. Om Eko masih berlari dengan satu tanganku masih ditariknya. Sehingga otomatis aku pun ikut berlari. Tapi di sepanjang berlarian itu, aku tak henti berusaha melepaskan diri. Delisa! Suara Kak Fadil terdengar menggema, tapi sosok Kak Fadil sudah tak terlihat. Om Eko terlalu cepat membawa tubuhku berlari. Bekik Om Eko saat satu kakiku menendang area tengah pangkal pahanya. Aku hampir putus asa awalnya,
Karena meski aku berusaha memukul dan menendang area tubuh lain dari Om Eko, laki-laki itu seolah tidak merasakan sakit sama sekali. Mendesak terbesit tentang film laga yang pernah aku tonton. Seorang laki-laki akan kesakitan jika ditendang di area tengah pangkal pahanya. Dan benar saja, karena percobaanku itu aku berhasil meloloskan diri dan kabur dari Om Eko. Karena Om Eko saat ini masih sibuk mengadu sakit karena ulas satu kakiku tadi. Aku terus berlari. Langkahku kembali berbalik arah menuju tempat awal. Saat aku dibawa lari oleh Om Eko, aku berharap bisa bertemu Kak Fadil untuk meminta pertolongannya. Berhenti, anak kota sialan. Pekik Om Eko. Aku sempatkan menoleh ke belakang, dan kulihat Om Eko mulai mengejarku. Meski dengan langkahnya yang semakin terseok-seok, tapi langkah lari kaki-kaki itu terlihat cukup lincah dan cepat. Tolong, tolong! Aku berteriak histeris, sembari terus berusaha melarikan diri sejauh mungkin. Aku berlari tunggang langgang, saking takutnya, hingga aku harus merasakan jatuh bangun berkali-kali. Om Eko masih saja mengejarku. Aku benar-benar tak punya kesempatan untuk beristirahat, walau hanya sedetik saja. Rasa lelah yang teramat sangat tak lagi kuhiraukan. Goresan dan luka dari rumput-rumput liar dan berduri yang kulewati semakin banyak di area kaki dan betisku. Tapi aku tidak punya kesempatan untuk mengeluh. Aku harus berlari. Meski aku merasa perih dan nyeri, luka goresan yang masih mengeluarkan darah semakin bertambah di kedua kakiku. Karena begitu banyaknya tumbuhan rumput berduri yang berada di medan tempatku masih berlari. Berhenti kamu, cucu wanita sialan. Om Eko kembali mengumpatku. Kuabaikan itu. Aku lebih fokus melarikan diri. Buak! Langkahku terhenti saat diriku menabrak seseorang. Delisa, kamu bebek saja? Suara Kak Fadil terdengar. Aku mendongak kepada wajah Kak Fadil. Raut wajah seseorang yang kutabrak itu terlihat cemas. Kak, tolong aku, Kak. Liriku dengan nafas yang tersengal. Berhenti kamu. Teriakan Om Eko kembali terdengar. Bahkan sosoknya kini mulai terlihat semakin dekat. Kak Fadil menarik lenganku, lalu menyembunyikan tubuhku yang gemetar di balik punggungnya. Siapa kamu? Pergi. Jangan ganggu gadis ini. Pekik Kak Fadil terdengar lantang menggertak Om Eko. Tapi bukannya merasa takut. Om Eko justru menggelak tawanya hingga menggema dan memenuhi area ladang warga yang lebih mirip dengan hutan itu. Pahlawan kesiangan, ledek Om Eko, disertai gelak tawanya yang semakin menggelegar. Sini, hadapi aku dulu. Kita buktikan apa kamu layak dianggap pahlawan. Tungkas Om Eko, mengangkat ke depan 4 jarinya yang digerakkan bersamaan sebagai kode menantang. Kak, jangan Kak. Om Eko sangat kuat. Kita lari saja, Kak. Aku menahan lengan Kak Fadil. Aku merasa khawatir jika nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada Kak Fadil. Saya akan bebek saja, ucap Kak Fadil. Senyumnya terulas padaku saat satu tangannya mulai melepaskan genggaman tanganku pada lengannya. Tapi Kak, liriku, aku benar-benar takut. Yang akan Kak Fadil hadapi itu adalah seorang yang hatinya tengah dikuasai oleh rasa dendam. Aku terpaksa membiarkan Kak Fadil melangkah maju untuk menghadapi Om Eko. Keduanya saling mengarahkan kalian mereka di dalam berkelahian yang semakin lama semakin terlihat sengit. Kak Fadil ternyata memiliki keahlian bela diri. Terbukti dari bagaimana dia mampu menyerang dan menangkis serangan dari Om Eko. Tapi Om Eko ternyata lebih hebat dari Kak Fadil. Kekhawatiranku semakin bertambah
saat menyaksikan tubuh Kak Fadil tersungkur di atas rerumputan yang tumbuh di atas tanah. Tubuhnya semakin melemas, tapi Om Eko masih mengujamkan serangan dan pukulannya berkali-kali. Pergi, pekik Kak Fadil. Matanya yang terlihat sayu dan babak belur menatap ke arahku. Mataku basah, kepalaku menggeleng cepat. Aku gak mungkin meninggalkan Kak Fadil dalam kondisi yang seperti itu. Tapi, aku harus bagaimana? Pergi, pekiknya lagi di atas tubuhnya yang tergolek lemah. Om Eko masih mengujamkan pukulannya kepada Kak Fadil berkali-kali. Bagaimana ini? Aku harus bagaimana? Mana mungkin aku meninggalkan Kak Fadil dalam kondisi seperti itu? Tapi, Om Eko mulai bangkit dan menatapku. Kak Fadil telah tergeletak tak berdaya. Darah dan tubuh babak belurnya membuat hatiku merasa tersayat. Mau tidak mau, aku harus berlari pada akhirnya, karena Om Eko mulai kembali mengejarku. Mau lari kemana kamu? Pekik Om Eko, dia masih mengejarku. Aku makin mempercepat pelarianku. Air mataku mulai membanjiri pipi. Bayangan tentang kemalangan Kak Fadil semakin membuatku terluka. Ya Allah, tolong selamatkan Kak Fadil. Selamatkan aku ya Allah. Tangisku di tengah pelarianku. Aku semakin ketakutan. Bahkan rasanya hampir putus asa saat aku menyadari yang kutemui di depan kakiku sekarang adalah sebuah jurang yang begitu curam. Bahkan saking curamnya, aku tidak dapat melihat ada apa saja di dasar jurang sana. Airkah? Atau mungkin juga bebatuan? Aku tidak tahu pasti, karena jurang itu memang begitu dalam. Terlebih, hari juga masih malam. Area sekelilingku masih gelap. Beruntung cahaya bulan bersinar cukup terang saat itu, hingga aku masih dapat menyadari tentang adanya jurang itu. Jika tidak, mungkin aku sudah terjatuh sampai ke dasar jurang saat ini, karena tidak dapat melihat apa yang ada di sekeliling tempatku berlarian tadi. Bagaimana? Kamu sudah tidak bisa kemana-mana lagi sekarang. Dasar gadis bodoh. Memang niatku membawamu ke sini adalah untuk melempar tubuhmu itu ke jurang ini, agar nenekmu juga bisa merasakan bagaimana sakit dan sedihnya ibuku saat nenekmu yang sok berkuasa itu membina warga untuk membuang tubuhku di dasar jurang yang sama. Bukannya berlarikan diri untuk bebas, kamu justru mengantarkan nyawamu sendiri ke tempat yang sama. Sangat tepat. Om Eko menggelegar tawanya saat melihat aku begitu terpojok. Aku bingung harus lari kemana lagi. Om Eko ada di depanku, dan kini langkahnya perlahan mulai mendekat. Aku berada tepat di tepi jurang saat ini. Bahkan jika sampai kakiku mundur sedikit saja, aku pasti akan jatuh ke dasarnya langsung. Tolong Om, maafkan aku. Aku menakupkan kedua tanganku. Aku benar-benar menyayangkan tentang apa yang harus dialami Om Eko karena ulah nenekku. Tidak ada kata maaf untuk keluarga Rahayu. Aku akan menghabisi kalian semua satu persatu. Tolak Om Eko dengan lantangnya. Kaki pincangnya kembali melangkah mendekatiku. Aku tak mungkin menghindar lagi. Bahkan arah untuk melarikan diri pun tidak ada lagi. Jalanku buntu sekarang. Ya Allah, jika malam ini memang merupakan akhir dari hidupku, aku rela ya Allah. Jika meninggal di tangan Om Eko dapat menghapus dendam Om Eko kepada keluarga kami, maka biarkan saja dia membalaskan sakit hatinya kepada aku. Tapi jika hidup hamba memang harus berakhir malam ini, tolong berikan hidayahmu kepada Nenek Rahayu. Lembutkanlah hatinya agar nenekku segera bertaubat dan menghentikan segala ritual dan tumbal-tumbalnya yang merugikan banyak orang. Bersiaplah untuk mati cucu iblis. Tungkas Om Eko yang kini jaraknya semakin dekat denganku. Aku duduk berjongkok di tempatku awalnya berdiri.
pejamkan mataku rapat-rapat. Dan ku bekap kedua telingaku dengan kedua tanganku yang bergetar. Bukan hanya tanganku, bahkan seluruh tubuhku pun seolah tak mau diam. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.